Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufizal Ginsani dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi dengan NIM 2223411. Di sini saya akan membuat sebuah tugas video UAS tentang mata kuliah dasar-dasar filsafat dengan materi yang saya ambil adalah keadilan, dan kasus yang saya ambil yaitu kasusnya Rohingya. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian keadilan itu apa, lalu teori-teori apa saja yang ada di dalam keadilan ini, lalu ada apa saja prinsip-prinsipnya, dan menggunakan apa saya analisis kasusnya gitu. Langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Keadilan yaitu adalah sebuah konsep sentral dalam dunia filsafat, yaitu yang membuka pintu menuju pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip etika dan moral yang membentuk dasar-dasar pemikiran manusia. Nah, secara esensial, keadilan ini merujuk kepada kondisi di mana pembagian hak, kewajiban, dan sumber daya dilakukan secara adil, setara, dan merata bagi semua individu yang ada di dalam masyarakat. Nah, dalam dasar-dasar filsafat ini, para pemikir klasik telah memberikan sumbangan yang signifikan terhadap konsep keadilan, seperti Plato misalnya. Dia menggambarkan keadilan sebagai harmoni dalam masyarakat, di mana setiap elemen menjalankan perannya dengan seimbang. Nah, sedangkan Aristoteles mengatakan membedakan keadilan itu dibagi menjadi dua, yaitu keadilan distributif dan korektif. Nah, keadilan distributif ini sendiri yaitu membicarakan tentang distribusi hak dan sumber daya secara proporsional. Sedangkan keadilan korektif ini yaitu berkaitan dengan perbaikan atas pelanggaran terhadap keadilan. Nah, teori-teori keadilan ini sendiri bisa berkembang dan memberikan dimensi yang berbeda. Ya, teori-teori ini sendiri ada dua. Yang pertama ada teori utilitarianisme dan teori deontologis. Nah, teori utilitarianisme ini sebagai contoh mengukur keadilan dari sudut pandang kesejahteraan maksimal bagi sebanyak mungkin individu. Dan sebaliknya, teori deontologis ini yang dikemukakan oleh Immanuel Kant menegaskan bahwa keadilan bergantung pada kewajiban moral dan prinsip-prinsip yang bersifat tetap, terlepas dari konsekuensi yang bakal muncul. Nah, konsep keadilan juga bisa diartikan melalui prisma teori kontrak sosial. John Rawls, misalnya, menyajikan gagasan tentang kedudukan awal yang adil, di mana prinsip keadilan dibentuk melalui perjanjian-perjanjian sosial antara individu. Dalam hal ini, keadilan hanya bisa dilihat sebagai hasil distribusi, tapi juga sebagai dari perjanjian yang adil dan setara. Nah, dalam mengeksplorasi dimensi keadilan, perlu kita pahami bahwa konsep ini nggak hanya melibatkan distribusi sumber daya dan hak, tetapi juga proses-proses yang membentuk keputusan dan implementasi hukum. Nah, keadilan distributif ini membicarakan tentang keseimbangan pembagian sumber daya, hak, dan keuntungan dalam masyarakat. Sementara keadilan proses menyoroti pentingnya prosedur yang adil dan pengambilan keputusan dan penerapan hukum. Ada juga dimensi keadilan retributif yang mengacu pada prinsip hukuman yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Meskipun konsep keadilan menawarkan kerangka kerja etis dan moral yang kokoh, tantangannya tentu saja tetap ada. Pertanyaan mengenai hubungan antara keadilan, kesetaraan, dan dalam masyarakat. Lalu
peran keadilan dalam situasi multikultural dan penerapan keadilan dalam skala global menjadi perbincangan kontemporer yang menantang. Nah, keadilan juga memiliki relevansi dalam konteks tanggung jawab individu. Bagaimana setiap individu bisa berkontribusi pada keadilan melalui tindakan pribadi dan tanggung jawab sosial menjadi pertanyaan yang perlu dipertimbangkan. Pendidikan juga memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran akan keadilan dan tanggung jawab individu terhadap masyarakat. Lanjut ke konsep keadilan. Ada banyak teori keadilan yang berbeda. Beberapa teori keadilan yang menekankan pada kesetaraan, sementara teori lainnya menekankan pada meritokrasi. Teori keadilan as fairness dari John Rawls adalah salah satu teori yang paling berpengaruh. Nah, dalam teori keadilan ini, Rawls berpendapat bahwa keadilan berarti setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai hasil yang sama. Rawls juga percaya bahwa kesempatan yang sama ini hanya bisa dicapai jika masyarakat didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan. Nah, prinsip-prinsip keadilan dari as fairness sendiri yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu prinsip kebebasan yang sama, di mana setiap orang harus memiliki kebebasan yang sama kecuali jika kebebasan tersebut membahayakan kebebasan orang lain. Lalu yang kedua ada prinsip perbedaan, di mana ketidaksetaraan dalam kekayaan dan pendapatan hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan orang yang paling tidak beruntung. Lalu yang ketiga ada prinsip pengabaian latar belakang, di mana prinsip keadilan ini harus ditetapkan dalam keadaan yang adil, yaitu ketika orang tidak tahu posisi mereka di masyarakat. Nah, pengertian keadilan dalam konteks Rohingya dalam konflik Rohingya ini, yang pertama, konflik etnis Rohingya di Myanmar telah menjadi salah satu isu kemanusiaan yang paling mengkhawatirkan di dunia. Nah, konflik ini juga udah nyebabin terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, dan penguasaan paksa, dan juga genosida. Nah, dalam video ini saya akan membahas konsep keadilan dalam konteks konflik Rohingya. Nah, saya akan menggunakan teori keadilan as fairness tadi yang dari John Rawls untuk menganalisis situasi Rohingya. Saya akan mengargumentasikan bahwa keadilan bagi Rohingya ini tidak hanya berarti memberikan kompensasi atas pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi, tapi juga berarti memastikan bahwa mereka memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan orang-orang lainnya. Nah, analisis konflik Rohingya saya sendiri yaitu konflik etnis Rohingya di Myanmar telah melanggar prinsip-prinsip keadilan as fairness. Rohingya sendiri adalah kelompok minoritas yang telah lama didiskriminasi dan persekusi di Myanmar. Konflik ini bermula pada 2017 dan telah menyebabkan terjadinya genosida dan penguasaan paksa terhadap Rohingya. Nah, genosida sendiri yaitu upaya sistematis untuk menghancurkan suatu kelompok etnis atau ras. Dan sedangkan pengusiran paksa yaitu tindakan memaksa orang untuk meninggalkan tempat tinggalnya. Kedua tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap HAM atau hak asasi manusia. Nah, genosida dan pengusiran paksa Rohingya ini telah melanggar prinsip kebebasan yang sama. Rohingya telah kehilangan kebebasan mereka untuk hidup, beragama, dan berekspresi. Mereka juga telah kehilangan hak mereka untuk memiliki properti dan untuk memperoleh pendidikan. Lalu genosida dan pengusiran paksa Rohingya juga telah melanggar prinsip perbedaan. Ketidaksetaraan dalam kekayaan dan pendapatan hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan orang yang paling tidak beruntung. Namun dalam kasus Rohingya ini, ketidaksetaraan ini telah merugikan mereka. Lalu genosida dan pengusiran paksa Rohingya ini juga telah melanggar prinsip pengabaian latar belakang. Prinsip keadilan harus ditetapkan dalam keadilan yang adil, yaitu ketika orang tidak tahu posisi mereka di masyarakat. Namun dalam kasus Rohingya ini mereka telah didiskriminasi sejak lahir. Nah, kesimpulan yang bisa diambil yaitu bahwa keadilan bagi Rohingya tidak hanya berarti memberikan kompensasi atas pelanggaran
hak asasi manusia yang telah terjadi. Keadilan bagi Rohingya sendiri juga berarti memastikan bahwa mereka memiliki hak yang sama dan kesempatan yang sama juga dengan orang-orang lainnya. Lalu untuk mencapai keadilan bagi Rohingya ini, kita perlu memerlukan 3 langkah. Yang pertama yaitu menuntut pertanggungjawaban pelaku genosida dan pengusiran Rohingya. Lalu yang kedua ada menghentikan diskriminasi terhadap Rohingya di Myanmar. Dan ketiga adalah memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi Rohingya di Myanmar. Nah, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan tentang video kali ini. Selebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.